Assalamualaikum. Inforia. Vlog kali ini aku akan coba jelasin ke kalian apa aja yang harus disiapkan kalau kalian berencana menikah dengan warga negara Pakistan di Indonesia secara resmi. Salah satu syarat yang pasti ada adalah NOC ya, atau Non-Objection Certificate. Dikeluarkan adalah kedutaan Pakistan. Untuk dapat NOC ini sendiri ada beberapa dokumen yang calon pengantin pria harus bawa dari Pakistan dan calon pengantin wanita siapkan di Indonesia yang nantinya akan disubmit atau dikumpulkan di kedutaan Pakistan. Yang pertama aku bahas dari yang kalian siapkan dulu nih, calon pengantin wanita. Dokumen pertama yang kalian harus siapkan adalah surat pernyataan dari kalian calon pengantin wanita. Dibuatnya di notaris umum ya guys ya, notaris umum sesuai domisili KTP kalian. Notaris umum akan sudah punya template atau draftnya, jadi kalian tinggal kasih KTP kalian dan KK, data diri kalian seperti itu kan. Cuma kalau mereka belum ada, ini aku cuma bisa kasih gambaran ke kalian ya gimana isinya gitu. Isinya tuh kurang lebih seperti ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama kalian, nomor KTP, alamat, bersedia dinikahkan dengan warga negara Pakistan tanpa paksaan dan tidak akan menuntut kedutaan Pakistan jika sesuatu terjadi dalam pernikahan saya nanti, dengan data warga negara Pakistan sebagai berikut: nama calon kalian, alamat calon kalian, NIC number atau nomor KTP-nya dia berapa gitu ya guys. Terus kalian tanda tangan dan minta cap notarisnya juga ya guys ya. Untuk biayanya sendiri ini aku kurang tahu, kalian bisa research sendiri. Jangan terpaku sama satu notaris ya guys ya, kalian bisa hubungi beberapa notaris dan bandingkan harganya, pilihlah yang paling murah ya. Kedua adalah surat izin dari orang tua calon pengantin wanita, ini juga buatnya di notaris sesuai KTP kalian. Dua surat ini nih guys, surat pernyataan dari kalian dan surat izin dari orang tua kalian, dua-duanya buat di notaris. Setelah buat di notaris dan dapat cap notaris, kalian juga harus apostil kedua dokumen ini di Kementerian Hukum dan HAM. Oke, kalau kalian domisilinya Jakarta mungkin bisa ke kantor Kemenkumham langsung. Kalau kalian di luar daerah, di luar Jakarta, itu kalau nggak salah kalian bisa apply online. Oke, untuk capnya sendiri. Dokumennya nanti kalian kirimkan ke Kemenkumham lewat JNE, Tiki, dan lain-lain gitu. Prosesnya sendiri itu 3-5 hari kerja ya guys untuk apostil Kemenkumham. Selanjutnya adalah, udah ngerti kan? Kalau nggak ngerti kan komen aja ya guys. Kalau mau kecepatan kalian lambatin aja. Oke, nomor 3 adalah kartu keluarga dan KTP orang tua. Ya ini udah kalian udah ngerti lah ya. Nomor 4 adalah SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Oke, jadi kalian juga harus mengumpulkan SKCK. Aduh maaf ya, Nomor 5 adalah KTP kalian. Oke. Nomor 6 Form N1. Nah, ini kalian bisa minta dengan Pak RT, Pak RW. Oke, jika pernikahan kedua, sertakan akte cerai kalau bercerai dengan pernikahan yang pertama. Tapi kalau pernikahan yang pertama pisah karena kematian, nah itu kalian harus sertakan juga surat keterangan kematian suami sebelumnya ya guys ya. Aku harap kalian udah ngerti sampai sini ya. Kalau bingung komen aja, nanti aku jawab. Oke guys, kita move on ke dokumen apa saja yang calon suami kalian harus siapkan sebelum datang ke Indonesia. Dokumen ini harus dari Pakistan ya guys. Kalau misalnya dia lagi tinggal di negara kedua, tidak sedang di Pakistan, mungkin bisa dibuatkan oleh keluarganya yang tinggal di Pakistan. Oke. Dokumen-dokumen ini nggak bisa didapetin dari kedutaan Pakistan yang ada di negara di mana calon suami kamu tinggal. Misalnya dia lagi tinggal di Singapura, nggak bisa guys di kedutaan Pakistan buat ini ya. Jadi ini beneran harus dapat dari Pakistan, oke? Karena aku dapat pertanyaan ini banyak banget gitu. Yang pertama adalah
original willingness letter atau pernyataan kalau dia bersedia menikah dengan warga negara Indonesia, menyebutkan nama kamu, nomor KTP kamu, data kamu lah ya, alamat segala macam gitu. Yang nomor 2 adalah affidavit. Affidavit ini mereka buatnya di notaris ya guys ya. Isinya adalah ayahnya mereka, bapaknya mereka itu menyetujui anaknya menikah dengan warga negara Indonesia, menyebutkan data kalian ya, nama, nomor KTP, place of birth segala macam gitu kan. Nah, untuk affidavit ini sebenarnya notaris di sana sudah punya template ya, sudah ada draftnya. Jadi kalian make sure aja spellingnya tuh benar, nama, alamat kalian segala macam itu benar spellingnya. Terus nanti setelah dibuat tuh affidavitnya ditandatangani oleh ayahnya, calon suami kalian gitu. Nah, kalau misalnya ayahnya sudah meninggal gimana Mbak? Kalau ayahnya sudah meninggal itu yang bertanda tangan di affidavit adalah ibunya, oke? Kalau ibunya sudah meninggal itu yang bertanda tangan kakak tertuanya atau saudara tertuanya, siapapun itu ya yang dituakan di keluarganya. Untuk affidavit sendiri ini perlu stamp MOFA atau Ministry of Foreign Affairs ya. Kata suamiku, kalian bilang ke calon suami kalian, make sure stamp MOFA-nya ini benar, nggak pakai agen, karena di luar MOFA itu banyak agen-agen yang menjual stamp MOFA, tapi stampnya tuh nggak masuk ke database-nya MOFA atau Ministry of Foreign Affairs. Jadinya pas dia bawa tuh dokumen ke sini terus di submit ke kedutaan ini kan pasti ngecek database ya guys ya, stamp MOFA-nya nih masuk nggak, ada nggak nih di MOFA, di websitenya MOFA. Ternyata nggak ada, nantinya gagal gitu. Jadi make sure lagi jangan pakai agen, beneran masuk aja ke MOFA. Cuma ya itu datang ke sana untuk stamp sendiri harus bawa orang tua ya, harus bawa bapak atau ibu siapapun yang bertanda tangan di affidavit tersebut gitu. Terus setelah affidavit adalah NIC kedua orang tua ya guys. Nah, kalau orang tuanya ini sudah meninggal, sertakan sertifikat kematian. Nah, sertifikat kematian ini juga harus di stamp dengan MOFA. Setelah itu adalah NIC dia ya, pasti dia bawa lah ya, NIC dia, paspornya dia, dan visa, oke, visa Indonesianya, oke. Setelah itu adalah Police Character Certificate, oke. Police Character Certificate itu sejenis SKCK kalau di tempat kita ya. Ini mereka buatnya bisa di nearest police stationnya. Kalau mereka tinggal di daerah defense ya, polisi defense bisa buat SKCK-nya mereka gitu. Dan SKCK-nya mereka ini atau police certificate harus stamp MOFA juga ya, stamp Ministry of Foreign Affairs. Dokumen selanjutnya adalah kalau ini di pernikahan pertama, dia harus membawa single certificate dari Union Council. Jadi mereka tuh ada kantor Union Council. Untuk dapetin ini sendiri, kata suami aku itu dia datang aja ke Union Council, bawa KTP atau NIC dari kedua temennya gitu, dengan Union Council a single letter certificate. Jadi letter ini, surat ini menyatakan kalau mereka tuh statusnya masih single, seperti itu ya guys ya. Single certificate ini juga harus di stamp sama Ministry of Foreign Affairs. Ini yang terakhir nih, in case of second marriage, kalau misalnya ini pernikahan keduanya dia juga harus menyertakan affidavit ya, affidavit dari istri pertamanya dia yang menerangkan kalau istri pertamanya itu mengizinkan dia menikah dengan warga negara Indonesia dengan data sebagai berikut bla bla bla, seperti affidavitnya orang tuanya ya. Kalau sudah bercerai ya sertakan surat cerainya. Kalau pernikahan sebelumnya istrinya meninggal, sertakan surat kematian istrinya. Surat-surat ini harus di stamp oleh MOFA atau Ministry of Foreign Affairs. Oke, aku harap kalian mengerti semua ya. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tulis di komen, nanti insya Allah aku jawab. Disclaimer dulu ya guys ya, untuk pembuatan NOC sendiri ini 1 hari jadi. Dan Pakistan itu mereka buka jam 9, untuk submit dokumennya itu maksimal sampai jam 1 siang ya. Setelah itu
Untuk pengambilan NOC-nya, kalau semuanya berjalan lancar, itu jam 4 bisa diambil NOC-nya guys, sehari jadi ya. Biayanya sendiri itu kurang lebih 350.000, nggak nyampe 400.000 ya. Calon pengantin pria dan calon pengantin wanita wajib datang pembuatan NOC ya guys, wajib datang, nggak bisa diwakilkan, harus datang dua-duanya ya. Ada banyak nih yang bilang orang tua wanitanya harus datang nggak kak? Katanya orang tua wanita harus datang ya ke kedutaan, di interview segala macam. Yang aku baca di websitenya Pakistan Embassy adalah ini mereka cuma bilang disclaimer aja kalau misalnya kedutaan Pakistan itu bisa request atau minta orang tua wanitanya untuk datang di interview. Ini sih asumsi aku aja ya. Asumsi aku adalah mungkin kalau ada beberapa surat yang diragukan, nah itu mereka bisa panggil orang tua kalian. Cuma kalau misalnya semuanya baik-baik, semua data benar, tidak ada kecurigaan dan lain-lain, itu kayaknya orang tua kalian nggak akan dipanggil. Tuh ya guys ya. Aku harap video ini mudah dipahami ya guys ya. Udah gitu aja. Makasih semuanya sudah nonton. Assalamualaikum.